Yang main judi online stop. Udah stop. Nggak ada yang kaya. Yang kaya siapa ya? Yang kaya siapa? Antum tahu itu. Kenapa yang dikerjain? Oh, di sini nggak ada Ustaz. Orang Al-Buruj ini dari wajah kelihatan soleh semuanya. Nah, kalau lagi sibuk begini nih di kantor nih, Anda sangka baik, mesti baca Quran, ya nggak? Lo nggak baca hadis Rasulullah, lihat kabar Palestina sambil doain. Nggak ada di sini, nggak ada tempat lain. Udah fokus khusyuk tuh, nggak ada yang bisa ganggu. Ajib. Menangnya aja bilang Masya Allah, kan kurang ajar. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini wallahi dajjal. Haram hukumnya. Antum dapat uangnya, masuk ke mulut anak-anak antum, wallahi sulit ngafal Al-Quran. Jangan bangga. Ustaz, ada khilaf nggak? Ini bukan masalah kunut nggak kunut. Bukan sholat baca bismillahnya dikeraskan atau dipelankan. Judi. Nggak perlu pergi kemana-mana lagi. Nggak perlu pergi ke Las Vegas, nggak perlu pergi ke Genting Highland, nggak perlu kemana-mana. Masuk dalam kamar-kamar anak-anak kita. Kadang wa'iyadzubillah masuk di majelis-majelis ilmu. Mana takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ustaz, jangan kencang-kencang. Emang kenapa kalau kencang-kencang? Ente emosi. Tanda anak sayang anak sampaikan seperti ini. Gak ada manfaatnya. Dosa iya. Ustaz, dikit sama banyak dosa besar. Sama dosanya. Anda gak mabuk Ustaz, setengah anda minum. Sama bos. Sama. Sesuatu yang memabukkan, baik sedikit atau banyak hukumnya sama judi. Anda nggak banyak Ustaz. Anda masang cuman 1.000 tapi istiqomah. Ini api dosa jariah, nggak putus-putus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Salatu wassalamu ala sayyidi sadat nabiyuna wa habibuna wa syafi'una wa maulana sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil mi'ad. Amma ba'du, ikhwani wa hibbati rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai hari ini memberikan banyak nikmat kepada kita. Salah satu daripada nikmat yang Allah berikan adalah Allah berikan kekuatan kita untuk kasbul halal, untuk mencari nafkah yang halal. Yang ini bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan sunnah yang dicontohkan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Sehingga ibadah yang dimaksud tidak hanya melaksanakan ibadah mahdoh saja seperti salat, puasa, haji, zakat, i'tikaf, membaca Al-Quranul Karim. Tapi ada ibadah ghair mahdoh yang kita pahami, salah satunya adalah mencari nafkah yang halal. Maka para guru, para alim ulama kita telah menjelaskan dalam hal ini, bahkan dijelaskan dalam beberapa hadithun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pentingnya untuk memahami, dan ini disepakati di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Apa? Mencari nafkah, bekerja mencari nafkah yang halal
ini diumpamakan seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat dijelaskan ada satu dosa yang Allah tidak akan ampunkan kecuali dengan susah payahnya mencari nafkah yang halal. Namun pekerjaan ini yang seperti apa? Pekerjaan seperti apa yang bisa mendatangkan pahala, yang dinilai seperti jihad fi sabilillah, sehingga kalau antum mati dalam bekerja, mata syahidan, antum matinya seperti orang yang mati syahid. Maka ini yang perlu kita pahami. Pekerjaan yang pertama diniatkan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena ada perintah di dalam Al-Qur'anul Karim. Ada perintah yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada contoh yang dilakukan para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in di dalam mencari nafkah. Sehingga ada hadis yang menyebutkan kadal faqru an yakunal kufra. Berapa banyak kefakiran yang mendekatkan seseorang kepada kekufuran. Fakir yang bagaimana? Atau miskin yang bagaimana yang mendekati kepada kekufuran? Fakir dan miskin yang tidak dibentengi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat kehidupan para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in, banyak di kalangan sahabat, lebih daripada separuh para sahabat yang hidup dalam kondisi fakir dan miskin, tapi tidak meninggalkan usaha untuk mencari nafkah yang halal. Karena ada perintah untuk bekerja, perintah untuk mencari nafkah yang halal, perintah untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qudiyatis salati fantashiru fil ardh. Apabila kamu telah selesai melaksanakan salat, maka bertebaranlah di permukaan bumi ini. Yang pertama kita niatkan bekerja ini karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ada perintah dari Allah dan Rasulnya. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahumullah ta'ala, qala an-Nawawi fi sahih al-Bukhari an al-Miqdam ibn Ma'di al-Karabi radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wa sahbihi wa baraka wa sallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma akala ahadun ta'aman qattun, tidaklah seseorang makan, memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya, khairun yang lebih baik, min an ya'kula min amali yadihi, yang lebih baik dibandingkan makanan yang didapat dari hasil usahanya sendiri. Gak ngemis, gak minta-minta, gak jadi pengangguran. Mohon maaf, anda ingetin terutama di Bakri ini, gak sibuk main judi online. Jelas fatwa ulama, MUI keluarin fatwa, ulama keluarkan fatwa. Cari uangnya nggak seberapa, gajinya nggak seberapa, habis uangnya main judi online. Billahi taufik wal hidayah. Dan nggak ada khilaf dalam fikih madzhabul arba'ah. Ustaz, ada khilaf nggak? Ada yang bilang boleh nggak? Gitu. Kan jemaah hobinya gitu, cari fatwa yang memperbolehkan. Nggak ada. Kita cari sampai botak nggak bakal ketemu fatwa yang menghalalkan perjudian. Bahkan jelas nas dalam Al-Quran, dalam ahadits Rasulullah, apa mudaratnya, apa bahayanya, apa rusaknya bagi rumah tangga kita, apa rusaknya bagi otak kita. Apakah dengan hasil tersebut kita akan masukkan makanan-makanan yang haram ke tubuh kita? Di sini Nabi SAW menjelaskan, ma akala ahadun ta'aman qat khairan min an ya'kula min amal yadihi wa inna nabiyallahi Daud, sesungguhnya Nabi Allah Daud. Ini contoh
Padahal seluruh para nabi, baik Nabiullah Daud, Nabiullah Zakaria, Nabiullah Isa, Nabiullah Musa, sampai Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan kana ya'kulu min amali yadih. Mereka makan dari hasil usahanya sendiri. Ya, kita melihat imam-imam ahlu sunnah wal jamaah seperti al-imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, al-imam Syafi'i, Muhammad bin Idris al-Syafi'i. Ini imamnya ahlu sunnah wal jamaah. Ada yang dagang minyak wangi, ada yang tetap buka kedai, buka tokonya, ada yang bikin apa? Bikin khubus, bikin roti, ada yang al-haddad, pandai besi, macam-macam. Tujuannya apa? Supaya tidak ngemis-ngemis kepada orang lain. Mau makan daripada hasil usahanya sendiri. Cukup sampai di situ? Tidak. Mereka paham di dalam usaha dan bekerja ada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti perintah sholat, sama seperti perintah puasa di bulan Ramadan, sama seperti perintah melaksanakan haji bagi yang memiliki kemampuan. Bekerja di dalam Islam adalah perintah yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Ya, di zaman para sahabat sampai di zaman Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, orang miskinnya ada, tapi paling pantang terima zakat, paling pantang terima sedekah. Kenapa? Punya rasa malu untuk menampakkan kefakiran, malu untuk menampakkan kemiskinan. Dan mereka berusaha, bekerja untuk menghasilkan sesuatu sehingga hilang ketergantungan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain. Maka kita niatkan pertama bekerja untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasbul halal minal faraid, mencari pekerjaan yang halal bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita harus pahami ada perintah Allah yang kedua. Kita niatkan bekerjanya kita ini menjadi khadimun nas, untuk melayani manusia. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis sayyidul qaum khadimuhu. Jadi pemimpin satu kaum ini yang bukan pengen dilayanin, tapi adalah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi antum bekerja, dengan pekerjaan antum orang lain mendapatkan manfaat, orang lain mendapatkan kemudahan, orang lain mendapatkan berkah. Masya Allah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik anfa'uhum adalah manusia yang di antara mereka paling banyak memberikan kemanfaatan. Al-Imam Ghazali, Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, Hujjatul Islam gelarnya. Dia seorang muhaddits, seorang faqih, seorang ulama besar dalam madhab Imam Syafi'i. Ada istilah beliau khalwah fi jalwah, mengingat Allah, mentaati Allah di tengah keramaian manusia yang lalai. Masya Allah Ustaz, Anda udah bisa baca Quran sehari 2 juz. Terus kerjaan antum apa? Anda pengangguran Ustaz. Kalau pengangguran bukan 2 juz ngajinya sehari, pengangguran 5-10 juz. Kenapa? Sibuk dengan Al-Quran. Ustaz, Masya Allah, Anda sehari 2 juz. Bekerja antum? Iya Ustaz, Anda kerja di kantor, perangkat pagi pulang sore, kadang sampai malam. Masih bisa meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran sehari 1 juz sampai 2 juz. Masih bisa sempat untuk berselawat kepada Nabi SAW, sempat untuk hadir dalam majalisul ilm. Ini apa? Ini pahalanya jauh luar biasa dibandingkan orang-orang yang meninggalkan mencari usaha dunia, nafkah yang halal, kemudian di hatinya ada keinginan yang besar untuk mengemis-kemis kepada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini aib dalam Islam. Maka kalau kita pahami bekerja ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam,
kita niatkan bekerja ini untuk meningkatkan kualitas kita. Kan kita latihan dalam ibadah mahdhah. Salat subuh berapa rakaat? Halo, assalamualaikum. Ini udah mulai waktu sakinah, mawaddah, warahmah. Ini waktu yang paling Masya Allah. Salat subuh berapa rakaat? 2. Sekali lagi anda tanya, yang jawab mudah-mudahan utang lunas. Salat subuh berapa rakaat? Ada nggak sefasik-fasiknya orang yang baru tobat, saking malesnya karena nggak ada yang ngelihat dia korupsi? Nggak ada. Ya, salat sendirian di kamar, Allah Akbar, nggak ada yang lihat. Mau nggak dikorupsi jadi 1? Enggak, tetap 2. Bisa nggak sifat-sifat di dalam sholat yang kita dapatkan ini kita bawa keluar sholat? Kalau dalam sholat pantang bagi saya untuk korupsi tak 1 rakaat, maka di luar sholat, wallahi 1 perak saya tidak akan ambil dengan cara yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Orang yang beriman ini dalam hadis ini jelaskan dalam hadis yang sahih dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kata Rasulullah, ta'amul wahid yakfi itsnain. Makanan 1 orang cukup untuk 2 orang dalam hadis kalau makannya berjamaah. Ta'amul itsnain, makanan 2 orang yakfi arba'a. Bisa dimakan untuk 4 orang. Ta'amul arba', makanan untuk 4 orang bisa untuk dimakan 8 orang kalau makannya berjamaah cukup. Itu orang yang beriman. Tapi kalau orang yang nggak punya iman, ini jatah 1000 orang dirampas 1 orang nih. Betul nggak? Ada yang kayak gitu di Indonesia. Ini jatah makan buat 1000 orang nih dirampas sama 1 orang, banyak. Maka banyak pejabat koruptor sekarang kan. Jatah buat 1 juta manusia dimakan 1 orang, gila. Itu bukan muntah-muntah lagi. Bisa mati di lumbung padi namanya. Nah, yang dia tahu menghabiskan uang itu seumur hidupnya pun gak bakal habis. Masya Allah Ustaz, anak punya harta 7 turunan gak bakal habis Ustaz. Terus buat apa ya? Kalau tidak digunakan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan ini didapatkan ketika bekerja ini dilakukan dengan cara yang baik. Betul-betul meyakini Ar-Razzaq huwa Allah. Yang memberikan rezeki itu Allah. Yang memberikan keberkahan dalam rezeki juga Allah Subhanahu wa taala. Efek daripada keyakinan ini apa? Allah berikan di dalam rezeki yang kelihatannya sedikit di hadapan kita. Waduh, Masya Allah, nggak banyak gajiannya Ustaz. Gajiannya paling sebulan 15 sampai 20 juta, Masya Allah. Amin dong. Amin. Tapi Allah kasih keberkahan. Anak-anak antum Masya Allah mudah untuk taat kepada Allah. Istrinya Masya Allah wanita yang salihah, taat kepada suaminya. Dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Dia mau menutup auratnya dengan sempurna. Ini keberkahan. Diberikan kesehatan yang Masya Allah, tidak ada penyakit yang macam-macam. Ini berkah yang Allah berikan. Karena ketika diberikan 1 penyakit yang luar biasa, maka terkadang dengan 1 penyakit ini menghabiskan seluruh harta. Dengan 1 penyakit ini menghabiskan seluruh waktu, menjual seluruh amanah yang Allah berikan dengan sebab 1 penyakit yang Allah berikan. Maka yang dibutuhkan al-barakah fil arzaq, keberkahan di dalam talabul halal, di dalam kasbul halal, di dalam bekerja mencari sesuatu yang halal. Udah deh teman-teman, rekan-rekan, ini mudah-mudahan siang ini Allah berikan hidayah kepada kita. Yang main judi online stop. Udah stop. Nggak ada yang kaya. Yang kaya siapa ya? Yang kaya siapa? Antum tahu itu. Kenapa ente kerjain? Oh, di sini nggak ada Ustaz. Orang Al-Buruj ini dari wajah kelihatan soleh semuanya. Kalau lagi sibuk begini nih di kantor nih, ane sangka baik, mesti baca Quran ya nggak? Lo nggak baca hadis Rasulullah,
lihat kabar Palestina sambil doain. Nggak ada di sini, nggak ada tempat lain. Udah fokus khusyuk tuh, nggak ada yang bisa ganggu. Set, tet, tet, ajib. Menangnya aja bilang Masya Allah, kan kurang ajar. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini wallahi dajjal. Haram hukumnya. Antum dapat uangnya, masuk ke mulut anak-anak antum, wallahi sulit ngafal Al-Quran. Jangan bangga. Ustaz, ada khilaf nggak? Ini bukan masalah kunut nggak kunut. Bukan sholat baca bismillahnya dikeraskan atau dipelankan. Judi. Nggak perlu pergi kemana-mana lagi. Nggak perlu pergi ke Las Vegas, nggak perlu pergi ke Genting Highland, nggak perlu kemana-mana. Masuk dalam kamar-kamar anak-anak kita. Kadang wa'iyadzubillah masuk di majelis-majelis ilmu. Mana takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ustaz, jangan kencang-kencang. Emang kenapa kalau kencang-kencang? Ente emosi. Tanda anak saya yang anak sampaikan seperti ini. Gak ada manfaatnya. Dosa iya. Ustaz, dikit sama banyak dosa besar. Sama dosanya. Anda gak mabuk Ustaz, setengah anak minum. Sama bos. Sama. Sesuatu yang memabukkan, baik sedikit atau banyak hukumnya sama. Judi. Anda gak banyak Ustaz. Anda masang cuma 1.000 tapi istiqomah. Ini apa dosa jariah, gak putus-putus. Bagus apa? Antum gunakan untuk sedekah. Jelas konsep Islam. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah hancurkan riba dan suburkan sedekah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat sadaqatun min malin." Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan di jalan Allah. Nah, ini kita perlu pahami. Jangan sampai sayang Pak ibadah kita, sholat kita, puasa kita. Kita sudah ngaji nih, jam 1 nih, sampai jam 1. Ini kan ngaji meluangkan waktu. Ini mujahadah Pak. Yang hadir insya Allah pahalanya dilipat gandakan. Kenapa? Bertentangan dengan hawa nafsu nih ngaji siang. Karena jam segini waktunya kita kemana? Waktunya kita makan. Ya udah mulai nih, Masya Allah Ustaz Ibrahim nih panjang nih. Tapi antum meluangkan waktu. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka syai'an lillah awadahullahu khairum minhu." Dalam hadis yang sahih, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah. Pengen tapi kita tinggalin. Jangan, ini larangan Allah. Ini enggak boleh. Hati pengen, kesempatan ada, uang punya, stok duit di handphone ada. Tapi Allah enggak boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak izinkan kita. Man taraka syai'an lillah, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, awadahullahu khairu minhu, pasti Allah akan mengganti dengan yang jauh lebih baik lagi. Ditambah lagi usaha yang kita kerjakan adalah pekerjaan yang halal. Jangan rusak pekerjaan kita dengan sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Bekerjanya halal, Masya Allah, didampingi dengan gak tinggal sholat 5 waktu, didampingi dengan mengingat Allah. Fadhkurullaha la'allakum tuflihun. Mengingat Allah supaya kamu punya keberuntungan dalam bekerja kamu. Ingat Allah sebanyak-banyaknya supaya Allah tambah keberuntungan dalam usaha kita. Diisi dengan sesuatu yang haram. Dan alhamdulillah anak sangka baik di sini nggak ada. Amin dong. Bulan kompak aminnya. Amin. Amin. Ya Allah, mudah-mudahan cabut keinginan maksiat dari hati kita. Kita minta sama Allah. Karena kalau nggak ada hidayah, nggak bisa juga. Kita nggak bisa menghakimi orang lain. Kita nggak bisa menyalahkan, menunjuk orang lain, nggak boleh. Atau memvonis orang lain antum neraka ana surga, tidak. Tapi kita bisa mendoakan. Supaya kita mendoakan, kita juga diberikan kekuatan. Masuk ke anak-anak remaja, sampai anak-anak sekolah, anak-anak SMP, SMA,
sampai ini penyakit masuk kemana-mana. Wah, ada tahapannya. Masangnya bisa ada yang 500 perak, ada yang 1000, ada yang 5000, ada yang 10.000. Nanti kecanduan, Pak. Dulu sahabat kecanduannya sama amal agama. Dulu sahabat nyanduk baca Quran. Setiap waktu baca Quran sampai wafatnya dalam kondisi baca Al-Quran. Ada yang sahabat dari kecil hobinya mana? Sampai besarnya apa? Ketika ditanya sama abahnya, apa yang kamu inginkan? Fi ayyamil mustaqbal. Apa dia bilang sama sahabatnya? Ini di kalangan anak sahabat. Saya kepengen meninggal menjadi seorang pemanah yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Man istaghala bi syai' wa mata 'ala syai'. Orang yang menyibukkan diri dengan sesuatu, insyaallah matinya dalam kondisi sesuatu tersebut. Ada orang yang hobi selawatan, Masya Allah, hadir maulid, hadir pengajian, hadir majelisnya para habaib, para kiai, para ulama, dia hadir, Masya Allah. Banyak Pak, kita saksikan yang meninggal ketika bersolawat. Kan enak, meninggal lagi solawat, meninggal lagi baca Quran, meninggal Masya Allah lagi habis selepas sholat sunnah, atau selepas sholat Assalamualaikum warahmatullah, meninggal. Emang enak meninggal lagi main judi online. Ketangkap sama bini apa? Aduh, kata bini, yang kayak begini nih, selesai masa iddah cari 1000 yang kayak begini. Ini kita jangan sampai terjebak. Ini bukan masalah, oh ini membolehkan, ini membolehkan. Islam tidak memperbolehkan. Tanya lagi, cari lagi fatwa, putar-putar lagi, Ustaz, ada fatwa yang ngebolehin, ya emang kenapa ya tentunya fatwa ngebolehin? Ijma'nya ahlu sunnah wal jamaah, la khilafa fiha, tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya. Maka kita berusaha meningkatkan kualitas pekerjaan kita di tempat yang kita cintai, di lingkungan yang kita cintai, dengan mengisi pekerjaan kita dengan mengingat Allah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa punya sifat ihsan, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini uang kalau saya ambil Allah melihat saya. Ini kalau saya datang mestinya jam 8, kemudian saya datang jam 11, nggak akan ada yang tahu. Manusia nggak ada yang tahu, tapi Allah Maha tahu. Bagaimana saya akan memakan sesuatu yang bukan hak saya? Ini sebab sulitnya kita untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, akhi fillah. Sebulan nggak bisa tahajud, baca Quran sudah mulai malas, tidak mendapatkan ladzatul ibadah. Tolong kita evaluasi, bisa jadi ada makanan yang masuk di tubuh kita, makanan-makanan yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Baik haram secara zatnya atau dari haram cara mendapatkannya. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu zat yang maha baik, tidak akan menerima kecuali perkara yang baik. Maka Allah perintahkan, wahai para nabi dan orang-orang yang beriman, makanlah daripada apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dari rezeki yang halalan thayyiba. Karena ada efek di dalam ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak di hadis ini dijelaskan apa? Wa inna nabiyallahi Daud sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulu min amali yadihi. Beliau makan dengan hasil usahanya sendiri. Sayyidina Umar ketika menjadi Amirul Mukminin sebenarnya dapat uang dari Baitul Mal. Cuman beliau tidak ambil. Beliau punya hak halal di dalam Islam untuk beliau ambil. Tapi saking ihtiyatnya beliau makan dari usahanya sendiri. Nah, ini luar biasanya banknya dikorupsi lagi, luar biasa. Nah. Faswab ma nassa alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa amalul yad. Dan pendapat yang kuat yang dilaksanakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dulu sebelum diangkat menjadi nabi, beliau pernah melakukan tijarah sampai ke negeri Syam. Setelah beliau menjadi nabi, sibuk dengan mengurus umat, sibuk memikirkan kondisi kita, maka beliau fokuskan di dalam dakwah ilallah, mengajak manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan kita himmah, semangat di dalam bekerja ini, meyakini bekerja ini adalah perintah Allah. Bekerja ini adalah sunnah Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam bekerja ini takfiratul dzunub, cara Allah untuk menghapusi dosa-dosa kita. Ya Allah Ustaz, ana udah bekerja pontang-panting nggak dapat uang juga. Ente jangan sedih. Kalau antum pahamin hadis ini, bahwasanya ada satu dosa yang Allah tidak akan ampunkan kecuali dengan susahnya mencari nafkah. Ketika antum dapat kesulitan ketika mencari nafkah, ketika bekerja, harusnya antum ucapkan alhamdulillah. Kenapa? Ana sangka baik kepada Allah. Ini cara Allah untuk membersihkan dosa. Siapa di antara kita nggak punya dosa, Pak? Ini keluar dari masjid udah ngomongin orang lagi. Ente pilih siapa? Jangan pilih ini, dia begini. Udah ngomongin tiap hari rutin. Nah, ini dosa jariah kita ngalir nih. Maka jangan sampai ini tahun politik praktis kita sibuk bikin dosa dipecah belah, ibadah mahdoh kita nggak meningkat. Udah, jangan keseringan mengagungkan manusia. Yang diagungkan itu Allah. Siapa yang diagungkan? Allah. Siapa yang diagungkan? Allah. Nabi SAW menjelaskan dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Ajilullah yaghfir lakum, kata Rasulullah. Agungkan Allah, besarkan Allah, tinggikan Allah, masukkan di dalam hati kita kebesaran Allah. Yaghfir lakum, Allah akan ampunkan dosa-dosa kalian. Kita bicara keagungan Allah sama kebesaran manusia. Kalau di presentasi ini banyakan mana? Banyakan ngomongin manusia, Pak. Kadang sampai wa'iyadzubillah dalam masjid masih ngagungin manusia. Padahal kita tahu ini rumahnya siapa? Rumahnya Allah. Kalau kita di luar masjid tanya, buminya siapa? Buminya Allah. Rezeki yang kita makan, rezeki dari siapa? Dari Allah. Anak dan istri yang dititipkan kepada kita, amanah dari siapa? Dari Allah. Tapi kita sedikit sekali mengagungkan Allah, sedikit sekali berselawat kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita paham bekerja ini adalah ibadah, sebagaimana kita paham solat adalah ibadah, kita nggak mau rusak solat kita. Begitu juga kita nggak mau rusak pekerjaan kita dengan hal-hal yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Maka ya Allah, mudah-mudahan letihnya kita bekerja menjadi sebab Allah ampunkan dosa kita. Allah mudahkan segala hajat kita. Banyak orang yang bekerja siang malam dengan tulus, Pak. Bapaknya orang biasa, orang awam, tapi alhamdulillah anak-anaknya mudah untuk menjadi apa? Anak-anak yang soleh dan solehah. Bapaknya cuma office boy di kantor, tapi masya Allah anak pernah dengar anaknya jadi hafal Quran di rumah. Kenapa? Uangnya halal, bekerjanya karena Allah. Dalam bekerjanya dia tidak melakukan larangan Allah. Jadi jangan bangga yang punya jabatan tinggi tapi nggak taat sama Allah. Udah coba lagi masukin anak ke sini, dia pindah lagi, dia begini lagi, dia begini lagi. Ini tanya diri kita. Maka apa? Spirit dalam Islam, kekuatan yang perlu dibentuk apa? Punya sifat ihsan. Diperhatikan dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanya diri kita, man ana, min aina ana, ila aina ana, siapa saya? Saya ini dari mana? Saya ini akan kemana? Kenapa kita bekerja? Supaya kita nggak ngemis sama orang lain, supaya kita nggak minta-minta, supaya kita memberikan nafkah halal kepada anak dan istri kita, supaya kita bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah, supaya kita bersedekah, bisa berjihad, bisa. Innamal a'malu bin niat. Yu'jarul mar'u ala qadri niyatihi. Seseorang akan mendapatkan besarnya pahala tergantung kuatnya niatnya dalam ibadah. Sama-sama bekerja, sama-sama jabatannya, tapi pahala bisa beda di sisi Allah. Yang membedakan karena niat. Biarin anak sederhana Ustaz, tapi pantang anak untuk minta-minta, pantang anak untuk ngemis-ngemis. Ini mulia, ini syaraf, ini kemuliaan yang diberikan kepada seorang mukmin
Yang Sayyidina Umar mengatakan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita ini adalah satu kaum yang Allah telah muliakan kita dengan Islam. Harta kita yang paling mahal, mutiara yang paling mahal adalah keimanan dan keislaman di hati kita. Tanpa iman dan Islam tidak ada nilainya jabatan, tidak ada nilainya ketampanan, tidak ada nilainya harta benda. Semua bernilai karena ada iman. Ini sedekah, ada nilainya, ada kalau sedekahnya orang yang beriman. Sholat ada nilainya, ada sholatnya orang yang beriman. Dia nggak beriman, dia bukan muslim. Sholat ada manfaatnya? Nggak ada. Ini taklim ada manfaatnya? Iya, taklimnya orang yang beriman. Al-iman hiya mizan. Ini menjadi neraca utama diterimanya amal atau tidak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini yang bisa Anda sampaikan. Ini kita masih ada waktu untuk tanya jawab. Tadi waktu zuhurnya jam 12 kurang seperempat ya, terlebih. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan baik dalam perihal yang kita bahas tentang masalah pekerjaan atau di luar pekerjaan atau dalam hal-hal yang lain, tafadhol silahkan. Ini mic-nya bisa keras sedikit nggak sih? Nah. Ya, betul. Tanya tentang saham, Pak. Main saham itu sebenarnya haram atau halal? Saham. Saham. Ya, ini satu. Ada lagi yang mau nanya yang lain? Nah, kasih ke belakang. Nah. Oke, masalah asuransi yang kedua, yang ketiga. Assalamualaikum. Ya, kasih yang belakangnya itu. Ya, At-Taubah ayat 24. Kalimat yang dijelaskan dalam At-Taubah ketika Allah mengatakan kul in kana aba'ukum. Kalimat aba'ukum ini yutlak tidak harus bapak, tapi yang dimaksud ayah dan ibu. Walaupun diterjemahkan kul in kana aba'ukum, katakanlah seandainya bapak-bapak kamu, wa abna'ukum wa ikhwanukum wa ashiratukum. Ini kelompok manusia, keluarga, semuanya yang lain. Ini yutlaqul juz'u 'alal ba'd. Jadi bukan hanya taksis lil ab, tapi seluruhnya yang dimaksudkan ayat tersebut.
namun dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya sebagian saja. Tapi yang dimaksud apa? Jangan sampai kecintaan kamu kepada Allah dan Rasulnya dan berjuang di jalannya, ini ketiga ini sampai 8 tadi menang dilawan yang 3. Apakah hanya 8 saja? Tidak. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratan takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilillah. Bukan hanya 8, tapi contoh yang Allah jelaskan di ayat itu hanya 8. Tapi yang dimaksud apa? Wajib menjadikan Allah dan Rasulnya dan berjuang di jalannya lebih kita cintai daripada apapun di permukaan bumi ini. Jadi Ustaz, bibi nggak disebut Ustaz, paman juga nggak disebut, ibu juga nggak disebut. Tapi apa? Disebutkan sebagai contoh saja. Pada hakikatnya gambaran tegas dari Allah, jangan sampai dunia beserta isinya melalaikan kamu daripada mencintai Allah, Rasulnya dan berjuang di jalan Allah. Bisa dipahami? Mengenai masalah saham dan asuransi, ini juga sama sepaket. Walaupun banyak yang coba disyariatkan. Nanti ini sahamnya nih jelas Kiai, ini barangnya jelas. Nah, permainan sahamnya juga bukan sekedar permainan di online saja. Ini Anda ingatkan, banyak yang kondisi seperti ini terjebak, di mana para alim ulama tidak menemukan fatwa yang kuat dalam madzhabul arba'ah untuk 100% menghalalkannya. Sama asuransi juga begitu. Asuransi yang syariah ada, tapi pertanyaannya satu, antum mengasuransikan sesuatu, kalau tidak terjadi sesuatu, uangnya dikembalikan atau tidak? Umumnya enggak, Kiai. Cariin anak asuransi yang uangnya dikembalikan. Kemudian apa? Tidak ada potongan kalau sampai terjadi pembayaran keterlambatan. Wah, nggak ada dong yang kayak gitu. Iya, itu jangan ngotot jawabnya. Ini kan permainan bahasa. Asuransi kecelakaan. Ini penting, Kiai. Di mana iman antum kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang ada, antum kumpulkan uang, niat sedekah, di mana uang ini bisa digunakan untuk orang yang kalau terjadi kecelakaan, antum bisa gunakan uang sedekah yang antum kumpulkan. Asuransi kematian. Udah tahu nih, bapaknya punya asuransi kematian, anak doain bapak biar cepat meninggal. Istri tahu suami punya asuransi kematian. Mana istri udah mulai gedek sama suami, akhirnya apa ya? Didoain cepat mati. Ini sistem. Mau dibikin seminar, mau dibikin diskusi, ujungnya sampai kepada satu bahasa. Antum coba untuk mensyariatkan bahasanya pun tetap ulama nggak berani untuk menghalalkan 100%. Ada sesuatu yang dibolehkan, ada sesuatu yang dilarang. Nah, jadi dalam kondisi seperti ini, ketika hal tersebut tidak sampai kepada hukmud darurah, antum tidak perlu untuk mengerjakan. Ini dalam kondisi darurat nih Ustaz. Kalau Anda nggak gunakan, ini menyebabkan kematian kepada Anda dan keluarga Anda. Dalam kondisi darurat ke sini, ilmu usul fikih ada. Darurah tubihul mahdzurat. Dalam kondisi darurat, yang mahdzur antum boleh kerjakan sekedar untuk bertahan hidup. Nih Ustaz, Ana di tengah padang pasir katanya, terus nggak menemukan makanan kecuali, mohon maaf, misalnya babi. Terus Ana bisa bertahan kalau Ana makan sedikit. Boleh nggak Ana makan dalam kondisi darurat? Ini dibolehkan. Tapi kalau babinya ente kecapin, ente kasih gini, ente guling lagi, terus ente lagi diet nggak makan nasi, ente jangan diakal-akalin agama. Dan makannya pun secukupnya hanya untuk bertahan hidup. Kalau antum nggak makan, antum mati.
Dan ini jalur fatwa. Kalau jalur takwa, lebih baik ana mati dibandingkan memasukkan sesuatu yang haram ke tubuh ana. Ada pendapat seperti itu. Sekarang apa urgensinya antum misalnya harus punya asuransi? Oh kalau nggak begini, begini. Ini efeknya darurat begini. Dalam kondisi terpaksa. Ana kalau nggak nyimpen uang di bank nih Ustaz, ini banyak pencurian, kemalingan, tapi sekedar buat nyimpen. Jangan bunganya ente bungain lagi. Nah, pokok aslinya ente nggak pakai, ente sibuk di bunga aja. Aduh ampun deh. Makanya hafalan rontok terus di tangga. Ngafal nggak bisa-bisa. Sampai Al-Fatihah juga masih kelibet bahasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Nah, makan tuh. Ini hukum. Sehingga dalam fikul Islam itu dibahas tentang asuransi yang dibolehkan seperti apa sih dalam Islam. Kemudian saham yang diperbolehkan dalam Islam seperti apa. Setelah dibedah, ternyata sistem yang ada di dalam fikih 4 madhab dengan apa yang diterapkan saat ini, unsur ribawinya ada di dalam sistem yang terjadi saat ini. Artinya bukan Islam melarang. Saat Islam bolehin kredit nggak? Anda tanya, Islam boleh nggak kredit dalam Islam? Boleh nggak? Boleh. Tapi kredit yang seperti apa yang dibolehkan dalam Islam? Ini Anda beli cash misalnya 30 juta. Kalau Anda kredit bayar cicil di total jadi 40 juta. Jadi Anda bayarnya sekian. Oke, boleh. Tapi kalau telat nggak ada denda. Nggak bisa bayar, barang nggak ditarik. Coba, mana ada kayak begitu sekarang? Bisa ente kredit motor telat 2 bulan, udah nggak apa-apa ya. Nanti ente bayarnya kalau pas ada aja. Nah, karena antum memberikan kelapangan waktu dalam hadis, antum 2 bulan itu mendapatkan pahala bersedekah sejumlah uang tersebut dalam Islam. Bisa debt collector kita gituin. Ente kalau mau pahala sedekah, anda lagi nggak punya fulus, ente dapat pahala 3 bulan sedekah. Nanti kalau ada duit, anda bayar. Ada yang mau kayak gitu? Oh, debt collector syariah yang kayak begini. Kan nggak ada. Kreditnya dibolehkan dalam Islam. Menghutang boleh. Bahkan seumur hidup nih yang nggak pernah ngutang, sunnah sekali, walaupun sekali tetap sunnah ngutang. Cuman kalau dari wajah kita nggak bisa dibohongin, ya nggak? Nah, tiap-tiap kita udah pernah ngutang, bahkan bukan hanya sekali. Nah, berkali-kali. Cuman ingat, ngutang ini sunnah. Karena pernah dilakukan Rasulullah. Bayarnya hukumnya wajib. Jangan dibalik. Giliran ngutang wajib, mau dikasih ngamuk. Oh, ente nggak bagi anak. Wallahi mulai sekarang kita pecah. Kan gitu ngancemnya. Diblokir langsung. Pas bayarnya hukumnya sunnah. Udah ntar aja. Nah, kan bahaya. Walaupun syahid, orang yang mati syahid terganjil karena hutangnya. Jadi nanti bisa kita bahas lebih detail lah mengenai masalah jadi perbankannya, asuransinya, sahamnya. Ana bicara yang jelas dulu ya, yang sepakat nggak ada khilaf, judi online. Ini kita ngomong begini yang kesel banyak nih. Nah, yang tadinya simpati terserah. Ana perlu sampaikan karena ana sayang sama antum. Jangan rusak antum. Jangan campurkan uang antum dengan uang yang begituan, apalagi digunakan untuk memberikan nafkah anak-anak kita di rumah. Yang dikasih makan yang halal aja belum tentu untuk taat kepada Allah. Bagaimana dikasih makanan yang haram? Nah, waduh, ini Ustaz perlu kita musyawarahkan lagi nih, ngisi di sini atau enggak? Nah, ada begini kan, ente pikir masuk ke rumah-rumah, masuk ke kamar-kamar. Kalau dulu untuk maksiat susahnya bukan main. Harus cari tempat, harus ke tempatnya. Nah, kan dulu kan ya ada apa namanya? Dulu Pak, ingat nggak dulu? Dulu judinya apa? Yang pasang-pasang gitu? Ah, kertas. Ada apa? SD. Nah, masih ingat kan? Udah banyak pemain lama ya nggak? Sekarang nggak perlu, tinggal buka aplikasi, pasang, diem tenang saja. Kamu nggak main nak? Enggak. Saya nggak mau main. Saya mau apa? Belajar saja di kamar. La haula wala quwwata. Nah, ini dijaga anak-anak kita, remaja kita. Udah, kalau nggak penting banget nggak usah pegang handphone, dia nggak mati. Dia belajar teknologi ada waktunya.
belajar handphone, kadang nggak perlu belajar dapat ilmu laduni, masalah handphone, komputer bisa sendiri. Masih kecil udah dilatih bawa mobil, bagus. Kalau anaknya baik, kalau nggak baik digunakan untuk hal yang tidak baik. Ini teknologi kata ulama dalam ilmu fikih, usul fikih. Ini senjata tergantung orang yang pegangnya. Kalau yang megang ini orang ahlinya, memang koki masak, manfaat. Ya anak kecil dipegangin pisau, bapaknya pun dibunuh. Jadi kita menggunakan sesuatu pada tempatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lainnya? Tapi kalau tidak ada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya tentang kondisi di Palestina. Ada yang mengatakan bahwa bangsa Yahudi itu nanti akan kalah ketika seluruh umat Islam bersatu lalu mereka dikejar sehingga batu sendiri pun menunjukkan di mana mereka berada kecuali Allah. Nah, yang menjadi pertanyaan saya dalam kondisi seperti ini, berarti saat itu dan akan bisa ada kaum Yahudi atau khalifah terjadi nanti bukan sekarang. Satu yang kedua, jika demikian, apakah maksud hadis ini Yahudi itu akan hilang secara keseluruhan, tapi tidak sebagian. Ya, makanya seandainya sekarang kalah, mereka akan kalah sebagian saja, bukan habis seperti yang dituangkan di hadis itu. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, ini pertanyaan terakhir ya. Di sini kita doa. Jadi hadisnya jelas Pak. Ketika Nabi SAW mengatakan inna din, sungguhnya agama Islam akan kembali berjaya kedua kalinya sebagaimana kembalinya ular ke dalam sarangnya. Ini kalau di Madinatul Munawwarah hadis ini dipampang antara Raudhah dengan mimbarnya Nabi, itu ditulis besar-besar sama pemerintah Saudi. Islam akan kembali berjaya kedua kalinya. Cuman yang jadi pertanyaan, masalah kapannya hanya Allah yang mengetahuinya satu. Nah. Ini pembicaraannya tentang Palestina, langsung mati lampu nih. Nah, artinya apa? Coba perhatikan, shollu ala nabi. Artinya kebangkitan Islam yang kedua kali ini pasti. Kapan waktunya? Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya mengetahui. Tugas kita saat ini apa? Posisikan diri kita, Bapak. Posisikan diri kita di dalam orang-orang yang berkontribusi untuk membantu perjuangan saudara-saudara kita yang saat ini ada di Palestina. Kenapa? Karena di sana ada kota suci umat Islam, di mana menjaga kota suci umat Islam ini bukan hanya kewajiban masyarakat Palestina. Jadi kewajiban umat Islam di seluruh dunia yang di dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah. Dan dibiarkan tiga agama ini hidup di sana. Yang Yahudi dengan ibadahnya, yang Nasara dengan ibadahnya, yang Muslim dengan aqsanya. Sebagai tempat berkumpulnya mahbatul anbiya, tempat berkumpulnya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Tempat Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diceritakan nanti adanya batu, adanya syajaratul gharqad, betul disebutkan dalam hadis yang sahih. Apakah saat ini belum waktunya umat Islam bersatu? Kita wajib untuk optimis. Terus kalau begitu kok nggak habis-habis? Terus perangnya nggak selesai-selesai? Menyelesaikan perang ini dengan mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup dengan mengatakan apa? Kun fayakun, jadi maka terjadilah. Cukup dengan menurunkan, kalau dulu dalam peperangan Badar diturunkan 5,000 malaikat. Satu malaikat aja selesai, Pak. Namun Allah ingin memilih kekasih-kekasihnya. Allah ingin melihat dari hamba-hambanya nih, siapa yang mau berkontribusi untuk menjaga Masjidil Aqsa. Baik dengan doa, baik dengan tangisan,
baik dengan harta. Untuk orang-orang Palestina dan sekitarnya, termasuk negeri Syam dan Jaziratul Arab, hukumnya fardu ain. Buat orang-orang yang jauh, dia hanya bisa diwakili fardu kifayah untuk membantu. Nah, sabotase lagi katanya. Ustaz, benar, tidak apa-apa. Pembahasannya agak sedikit tegang. Artinya apa? Terus berjuang. Saya juga mengajar. Kita punya kemampuan dengan doa, dengan tangisan, dengan munajat kita. Ini kapan selesainya? Nggak akan selesai sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Sudah karakternya seperti itu, Pak. Jangan orang Palestina. Dulu nabi-nabinya aja kalau berbeda pendapat sama mereka dibunuh, Pak. Itu karakter Yahud. Ini bukan buka aib, emang udah Allah buka aibnya di dalam Al-Quran. Tuh ghairil maghdubi alaihim, siapa? Al-Yahud wal Nasara. Apalagi mereka sudah menyimpang daripada ajaran yang sebenarnya. Ketika orang-orang Yahud mengatakan Uzair ibn Allah, dia bilang Uzair anak Allah. Wa qalatil Masih, ketika orang-orang Nasara mengatakan Al-Masih ibn Allah, dia bilang Isa anak Allah. Dua-duanya udah menyimpang dari ajaran yang sebenarnya. Maka sudah tidak dianggap lagi sebagai ahlul kitab, tapi al-kufrun millatun wahida. Orang kafir ini satu paket, kekufurannya sama. Wajib buat kita, wajib. Kapan persatuan ini terjadi? Persatuan ini terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun Nabi pernah minta 3 permohonan, 2 dikabulkan, 1 nggak dikabulkan. Yang pertama, ya Allah jangan jadikan umatku mati kelaparan. Ini mafhumnya. Maka nggak ada umatnya Rasulullah yang ngaku umatnya Rasulullah, wallahi nggak bakal kelaparan. Yang kedua, jangan sampai dikalahkan atas musuh-musuhnya. Nggak bakal dikalahkan. Selalu menang dalam sejarah. Islam ini jumlahnya dulu sedikit, selalu menang dalam peperangan. Terjadi kekalahan sebagai bentuk tarbiyah saja. Yang ketiga, jangan jadikan umatku terpecah belah. Ini yang nggak dikabulkan. Tapi bukan artinya kita putus asa untuk menyatukan umat. Kenapa? Bisa jadi, dan insya Allah Palestina sebagai wadah pemersatu umat Islam. Ketika berbeda dalam masalah khilafiyah, berbeda dalam masalah furu'iyah, berbeda dalam masalah madhab, biasa. Tapi insya Allah dalam masalah menjaga kota suci umat Islam tidak ada perbedaan. Nah buat kita nih Pak yang jauh nih Pak, udah caranya kita apa? Dengan doa. Ada rezeki kita bantu. Munajat kita, setiap amalan kebaikan kita niatkan. Ya Allah bantu saudara kami di Palestina, terutama yang saat ini sedang berjuang di Gaza. Yang paling banyak Masya Allah setiap tahunnya melahirkan anak-anak yang hafal Al-Quranul Karim. Dan banyak yang sudah selesai di Palestina, alhamdulillah juga bisa mengajar di Indonesia. Luar biasa, dalam kondisi perang, dalam kondisi ada konflik, dalam kondisi sangat sulit, mudah untuk menghafal Al-Quranul Karim. Kita pada Indonesia, ruangan masjid AC, tenang, nggak ada yang musuhin, nggak ada yang perangin. Masya Allah, dari dulu juz amma itu aja, Alam Tara sampai Anas itu pun bolak-balik terus. Nggak bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan insya Allah Allah berikan kekuatan kepada kita, Allah berikan taufik untuk menjalankan pekerjaan ini dengan tanggung jawab, dengan amanah, sehingga bekerja ini akan dinilai seperti kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli ikhwanana al-mujahidin fi Palestin. Allahumma 'alaika bil yahudi wan nasara masyakilatihim shatt shamlahum wa farij jam'ahum wa qallil adahum waj'alhum fil ghabirin wa la tuballighhum murat wa nar tusbih rahmat bika fa ya 'ain sad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina rabi'a qulubina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.